Setiap orang mungkin pernah merasakan yang namanya patah hati. Dan setiap orang juga punya cara masing-masing untuk menenangkan hati. Halo, perkenalkan, nama saya Afif. Saya di sini akan bercerita tentang perjalanan saya pada bulan April 2021 ke Mahameru, di mana Mahameru terletak di Jawa Timur dan lebih tepatnya di Kabupaten Lumajang dan Malang. Singkatnya, saya dan teman-teman punya rencana ingin mendaki ke Mahameru setelah Lebaran. Akhirnya ketika tanggal 16 April saya melakukan pendaftaran online karena di Mahameru pendaftaran juga sudah melalui online. Tanggal 16 saya melakukan pendaftaran online dan tanggal 17 saya meeting bersama teman-teman di Bali. Beberapa hari setelah meeting, nggak disangka-sangka ternyata pemerintah menurunkan peraturan yaitu pada tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei 2021 itu dilarang mudik. Dan saya dan teman-teman masih lega karena kita mendakinya juga tanggal 24. Mendekati Lebaran, ternyata pemerintah memperpanjang dilarang mudiknya sampai tanggal 24. Alhasil pendakian Mahameru pun juga ditutup. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, saya dan teman-teman juga harus reschedule atau jadwal ulang pendakian ke Semeru. Kita mencari hari yang dimana semuanya juga free, nggak ada kesibukan. Kita dapat tanggal 28 Mei. Saya memutuskan tanggal 25 Mei untuk pulang ke Banyuwangi. Dan saya ditemani bersama teman saya yang namanya Michael. Kita pulang dari sini sekitar jam 8 malam. Saya berangkat dari Bali ke Banyuwangi. Di Gilimanuk itu waktu itu sedang ada pemeriksaan tes Genus. Dan saya ngantri Genus itu sekitar 3 jam saya ngantri Genus untuk persyaratan penyeberangan. Alhasil nyampe Banyuwangi saya sunrise. Itu hal yang melelahkan tapi juga menguntungkan bagi saya. Karena saya sampai di Banyuwangi itu ketika sunrise. Akhirnya saya menikmati sunrise di Watu Dodol. Dan pada tanggal 27 Mei saya menuju ke Lumajang bersama Michael. Sebelum berangkat ke Lumajang, saya berhenti ke tempat tinggal teman saya yang letaknya ada di Glenmore, yaitu yang namanya Hakim. Hanya setelah di rumah Hakim, saya ngobrol-ngobrol di sana, gak terasa maghrib pun datang. Akhirnya kita berangkat dari Glenmore ke Lumajang itu sekitar jam 7 malam. Sampai di Lumajang saya sekitar jam 9 malam. Nah, setelah sampai di sana ternyata teman-teman udah kumpul semua. Akhirnya kami bermalam di rumahnya Ben Jatek. Sekalian kita juga menyiapkan logistik dan segala kebutuhan yang kita perlukan untuk mendaki Gunung Semeru. Akhirnya sekitar jam 5 kita berangkat dari rumahnya Ben Jatek yang di Lumajang mau menuju ke Ranupani. Ketika kita menuju dari Lumajang ke Ranupani, ada kendaraan alat berat yang sedang terperosok. Gak dicek. Sebenarnya saya belum tahu juga, cuman kalau gunung lain ketua regu yang perjuangan guys. Ini truk sama alat berat ini menjadi beban bagi para pendaki. Truk sama alat berat ini menjadi beban. Di jalur dari Lumajang menuju Ranupani ada kendaraan besar terperosok. Tepat jam 9 pagi, saya dan teman-teman akhirnya nyampe di base camp Ranupani. Nah, di sana saya menyetorkan data dari fotokopi KTP sampai surat keterangan sehat.
Dan setelah menyetorkan data, saya dan teman-teman mengikuti briefing di ruang briefing yang terletak di Ranupani. Di sana kita dijelaskan tentang Semeru, dari tempat mengambil air, dari tempat camp, dari hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Akhirnya kita start dari Ranupani sekitar jam 11 siang. Kurang lengkap rasanya kalau di Mahameru tidak foto di Tugu ini. Ya, sekalian juga untuk kebutuhan Instastory. Mahameru. Dari base camp Ranupani untuk menuju pos 1 jalan masih tergolong landai, hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam, dan juga tergantung kecepatan tim berjalan. Akhirnya sekitar jam 1 siang kami nyampe di pos 1, dan di sana juga terdapat warung. Sini Om Jilat. Beradem. Satboy. Masa Ben makan pisang dia gimana? Aduh. Akhirnya setelah kami puas bercengkrama, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 dan pos 3. Di sepanjang perjalanan, Mahameru menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Dijamin gak bakal nyesel. Ya, meskipun beberapa kali di sepanjang perjalanan kabut mencoba untuk menghadang pandangan kami. Kesan Mahameru begitu mistis, sangat terasa. Namun tetap keindahannya tidak bisa dipungkiri. Akhirnya setelah menempuh perjalanan selama 3 jam dari pos 1, sebuah tempat yang bernama Ranukumbolo yang disebut-sebut sebagai negeri dongeng mulai menunjukkan cantiknya dari kejauhan. Kita pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 4 dan beristirahat di sana, di mana view pos 4 adalah Ranukumbolo. Namun kita kurang beruntung. Di jam 5 sore hujan datang dengan tiba-tiba, dan terpaksa kami harus menghentikan perjalanan dan beristirahat lebih lama di pos 4. Akhirnya setelah nunggu beberapa jam, hujan mulai reda. Kita pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jas hujan. Setelah sampai di Ranukumbolo, kita pun mendirikan tenda. Dan ternyata teman-teman udah kecapean semua dan langsung tidur untuk menyambut mentari besok pagi.
Karena kelelahan, saya pun nggak sempat untuk merekam malam itu.